Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya siang hari ini. Pertama-tama mohon maaf atas kendala teknis yang barusan terjadi. Oke, perkenalkan, nama saya Fitra Aditya. Di sini saya bekerja di Happycraft sebagai Lead Backend Engineer. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mencoba berbagi apa yang saya dan tim lakukan di beberapa bulan terakhir, yaitu kita mencoba untuk bermain-main dengan Airflow dan Kubernetes. Oke, ini tentang saya. Selain sebagai lead backend engineer, saya juga sering ngoprek web RTC. Jadi mungkin yang yang sering-sering suka main dengan web RTC, mungkin kita bisa ngoprek bareng. Oke, ini agenda kita hari ini. Yang pertama mungkin saya akan coba jelaskan apa itu workflow, terus kenapa kita kok harus manage workflow dengan Airflow. Terus kemudian kita coba pelajari tentang bagaimana sih arsitektur Airflow itu sendiri, dan yang terakhir mungkin kita akan coba implementasi Airflow di Kubernetes. Oke, jadi secara pengertian, jadi workflow itu merupakan sebuah sequential proses. Jadi sequential proses dari awal sampai akhir, di mana biasanya workflow itu terdiri dari proses yang terorkestrasi dan biasanya berulang. Gitu. Nah, kalau di gambaran nyata, biasanya workflow itu bisa kita bayangkan dengan pembangunan perumahan gitu ya. Dimana biasanya kalau membangun rumah kan prosesnya banyak, dan proses itu biasanya ada yang dikerjakan secara sekuensial atau juga bisa dikerjakan secara paralel. Mungkin contohnya ini. Jadi mungkin yang pertama dilakukan adalah land clearing dulu, terus kemudian bikin fondasinya, terus kemudian framing itu mungkin naikin bata, terus bikin kusen dan segala macam. Jadi di antara 7 proses ini ada yang dilakukan secara sekuensial dan mungkin juga ada yang bisa dilakukan secara paralel. Nah, untuk di software engineering sendiri, workflow itu contohnya ada beberapa. Yang pertama mungkin ada ETL proses. Jadi ETL proses itu extract, transform, load. Terus kemudian ada machine learning pipeline. Terus kemudian ada juga automated testing. Mungkin ada juga beberapa integration test itu juga perlu workflow dan sebagainya. Jadi banyak sekali contoh-contoh workflow yang mungkin sudah kita lakukan di software engineering. Oke, sampel use case-nya saya ambil contoh ETL. Jadi misalkan ada proses ETL, jadi ada proses yang pertama ekstrak data dulu dari external source. Terus kemudian setelah proses ekstrak datanya selesai, kemudian dilanjutkan dengan proses transform. Biasanya ini kejadian kalau misalkan kita ngambil data dari banyak tempat, misalkan kita ngambil data dari OpenAPI misalkan. Kadang kan format datanya atau skema datanya beda-beda tuh. Nah, ketika kita download, kita pengen format data yang beda-beda itu kita jadiin jadi satu format atau satu table atau satu skema gitu kan. Nah, kita perlu lakukan transform data terlebih dahulu. Yang mana transform data itu bisa dilakukan setelah proses download atau proses ekstra datanya selesai. Nah, kemudian setelah ada proses transforming data, baru data itu bisa di-load untuk di-consume. Nah, untuk implementasi sederhana, proses ETL ini kalau kita bikin scripting gitu ya, itu sebenarnya kita bisa pakai mungkin Bash scripting atau mungkin Python script, dan kemudian kita jalankan dengan menggunakan cron, karena seperti definisi workflow tadi itu ada repeatable proses, jadi ada proses yang berulang. Nah, ini untuk implementasi sederhana. Lalu bagaimana kalau misalkan kita punya banyak proses gitu kan, misalkan contohnya sebuah e-commerce gitu kan, yang dia ngambil data dari ribuan supplier untuk dijual tiap hari. Nah, itu kan nggak mungkin, sebenarnya bisa aja sih pakai cron gitu kan, cuma kan nggak terlalu repot gitu ketika kita harus menulis jadwal atau misalkan workflow itu menggunakan cron. Nah, ketika kita punya banyak workflow yang ingin kita manage, salah satu tools yang bisa kita pakai itu adalah Airflow. Jadi Airflow ini merupakan sebuah platform atau tools yang bisa kita gunakan untuk membuat, menjadwalkan atau melakukan monitoring pada workflow yang kita lakukan. Nah, Airflow ini ditulis menggunakan Python, jadi beberapa task definition atau misalkan
proses workflow yang akan kita jalankan itu ditulis dengan menggunakan Python. Meskipun kita bisa menggunakan beberapa istilahnya merwrap beberapa fungsi atau beberapa metode. Misalkan kita menjalankan bash dengan Python, itu bisa dilakukan. Nah, Airflow juga menyediakan beberapa monitoring tools dan juga alert. Jadi ketika misalkan ada proses yang gagal dari sisi workflow kita, atau misalkan task kita ada yang gagal, itu ada alertnya. Nah, ini adalah contoh dari UI workflow. Jadi ini beberapa sampel. Jadi ini ada schedule-nya. Jadi ada beberapa. Jadi masing-masing workflow ini punya jadwal sendiri-sendiri yang biasanya repeatable. Ada juga yang nggak punya. Kalau nggak punya berarti dia manual trigger. Manual triggernya bisa macam-macam, bisa menggunakan REST API ataupun ada tombol sehingga tombol play, itu bisa di-trigger secara manual. Nah, dari satu workflow ini itu biasanya terdiri dari beberapa task. Nah, dan task itu digambarkan dengan menggunakan DAG. Jadi, directed acyclic graph. Jadi, graph yang bentuk grafnya itu lurus, jadi nggak bisa balik lagi ke belakang. Nah, grafnya itu ada yang sekuensial, contohnya misalkan ini, ada juga yang paralel, misalkan ini. Nah, semuanya ini, cara kita mendefinisikan ini, itu ditulis dengan menggunakan bahasa Python. Jadi, contohnya seperti ini. Jadi, ada beberapa komen yang bisa kita pakai. Jadi, misalkan kita bisa jalankan base comment, atau misalkan jalankan executable file, atau misalkan mungkin ada integrasi dengan AWS Glue, atau misalkan AWS S3, itu di Airflow lengkap. Kalau teman-teman bisa lihat di dokumentasinya. Nah, jadi ini misalkan T1 ini menandakan satu task, T2 ini juga menandakan satu task, dan kita tulis urutannya. Jadi T1 itu dikerjakan, T1 jika telah selesai, dilanjutkan dengan T2. Jadi formatnya dengan menggunakan bitwise operator. Nah, secara umum, arsitektur Airflow itu ada beberapa bentuk. Sekilas ada yang saya jelaskan hanya 3. Yang pertama, lokal eksekutor. Biasanya jika kita ingin menjalankan Airflow di single instance. Yang kedua, celery eksekutor. Jika kita ingin menjalankan Airflow di multiple instance. Dan yang ketiga, ada Kubernetes eksekutor. Ini adalah contoh arsitektur ketika kita ingin menjalankan Airflow di multiple instance, di mana ada satu instance yang bertugas sebagai web server, atau misalkan dia nge-serve UI-nya, terus kemudian scheduler yang dia memanage cron job-nya atau cron time-nya, dan kemudian ada celery eksekutor yang nantinya akan mengatur worker-worker yang tersedia. Jadi ini satu instance tersendiri. Lalu kemudian ada instance terpisah, contohnya dalam ini ada 2 instance, di mana dari masing-masing instance ini ada 2 worker yang bekerja. Nah, jadi satu instance sebagai sebagai master sih, yang dia manage worker-worker yang ada. Nah, dengan arsitektur seperti ini ada kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihannya kalau seperti ini sih lebih mudah untuk install sih. Jadi kita tinggal sudo pip install gitu ya, karena kan Airflow terus pakai Python ya. Jadi cuma tinggal sudo pip install, selesai. Kalau misalnya kita punya tiga instance ya kita 3 kali gitu. Kita tinggal 3 kali jalankan, atau misalkan kalau mau automate ya bisa pakai Chef ataupun Ansible. Nah, tapi kekurangannya adalah lack of flexibility, jadi kurang fleksibel. Contohnya seperti ini. Kita dibatasi dengan jumlah instance. Misalkan kita punya 100 task, tapi kita hanya punya misalnya kita mau jalanin 6 buah task, tapi kita hanya punya 4 buah worker. Ketika kita ingin 6 task itu jalan bersamaan, otomatis kita harus nambah 1 task lagi biar bisa jalan barengan. Kalau enggak, akan ada 2 task yang menunggu sampai keempat worker ini free atau selesai. Jadi kekurangannya itu. Jadi ketika misalnya kita mau scaling biar kita bisa banyak jalanin worker atau task, itu kita mesti deploy instance baru. Nah, jadi seperti ini. Jadi misalkan kita punya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalkan kita ada punya 6 task gitu ya. Bisa jadi antara task 1 sama task lainnya itu akan ada jeda.
Kenapa ada jeda? Karena worker sudah terpakai semua oleh task yang lain atau mungkin oleh workflow yang lain. Jadi jeda ini terjadi karena si workflow itu udah kehabisan worker. Nah, salah satu solusi yang kemarin kita sempat kepikiran adalah gimana kalau misalkan kita jalanin Airflow di atas Kubernetes. Nah, untungnya Airflow punya yang namanya Airflow Kubernetes Executor. Jadi intinya secara gampang, Airflow Kubernetes Executor itu jadi memungkinkan Airflow untuk menjalankan pod yang nantinya akan digunakan untuk mengeksekusi task. Nah, salah satu kelebihannya yang pertama adalah high level elasticity, jadi lebih fleksibel. Terus kemudian untuk konfigurasinya itu cukup di podnya. Dan yang terakhir adalah fault tolerance. Jadi karena kita menjalankan tasnya itu menggunakan pod, ketika misalkan tas itu gagal, itu tidak mengganggu tas-tas yang lain. Jadi isolated. Nah, ini kalau kita mau nulis task definition-nya, jadi hampir sama seperti tadi, hanya kita tambahin satu parameter, yaitu executor config Kubernetes executor. Terus kemudian kita spesify juga sih image yang mau kita pakai apa. Nah, ini ketika kita menjalankan Airflow di Kubernetes-nya. Nah, di sini, ini akan terlihat. Jadi ketika misalnya kita akan menjalankan task, di sini di log-nya kita akan terlihat bahwa si Airflow itu akan menjalankan kontainer baru. Jadi dia akan running kontainer baru yang nantinya akan dipakai untuk menjalankan task Airflow. Dan ketika selesai nanti akan di-terminate. Jadi lebih fleksibel. Jadi nggak ada instance yang idle dibandingkan dengan arsitektur yang pertama tadi ketika multiple deployment. Jadi ketika misalkan tasknya banyak, ada kemungkinan banyak task yang idle atau queuing karena workernya udah habis. Tapi ketika misalkan tasknya sedikit, workernya banyak kejadiannya adalah banyak worker yang idle. Nah, tapi kalau misalnya kita pakai Kubernetes, jadi harapannya tidak ada resource yang idle. Oke. Nah, jadi kesimpulannya, ketika kita coba menjalankan Airflow di atas Kubernetes, jadi ternyata itu memberikan flexibility yang lebih dibandingkan dengan multiple deployment di instance yang sebelumnya. Ya, seperti itu. Dan yang paling penting adalah ketika misalkan ada task yang crash ataupun error, itu tidak mengganggu task-task yang lainnya. Karena kejadiannya sekarang kita pakai multiple instance deployment. Ketika ada satu task atau worker yang crash, itu berdampak pada task-task atau worker yang lainnya. Oke, karena ini sesi singkat, maka juga berakhir juga presentasi saya. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang.